Halo teman-teman, pagi, siang, sore, malam, subuh, kembali lagi ke kita, tiga om. Hari ini akan membahas topik yaitu jodoh di tangan Tuhan. Apakah kalian percaya itu? Bareng gua Jo, Obey, Joel. ya itu aja sih. Mengenai POV pendapat kalian mengenai jodoh di tangan Tuhan, lu gimana Be? Lu percaya atau Joel, lu percaya dengan jodoh di tangan Tuhan? Ini mesti jelas dulu maksudnya jodoh di tangan Tuhan itu apa ya? Jodoh. Karena semua juga di tangan Tuhan gitu maksud gue. Maksudnya dengan lu ngomong jodoh di tangan Tuhan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jodoh itu cuma ada satu, Iya. bener? Nah, Dan itu Tuhan yang ngasih lu sih, gitu ya, tentuin. tentuin. Atau maksudnya apa? Atau lu dapet pacar, ya itu semua dari Tuhan gitu. Ya semua juga dari Tuhan, semua di tangan Tuhan kan gitu kan. Padahal mesti dibedakan yang lebih spesifik. Iya, iya. Oh, ini ngomongin bahwa apa? Pasangan. Bahwa pasangan itu yang ya sejati, ideal itu iya. ada dan itu ya dari Tuhan. Iya. Kalau lu gimana Be? Jadi maksudnya cuma ada satu jodoh gitu. Iya. Atau dua lah kalau jodoh Iya, pertama iya, mati. Tadi ada jodoh dong kalau gitu aja. Ini kalau gue sih nggak percaya. Gue nggak percaya bahwa cuma ada satu yang betul-betul jodoh. Gue percayanya adalah bahwa semua yang pacarin terus nikah ya itu jodoh. Kalau lu bilang jodoh di tangan Tuhan, hasilnya adalah apa? Pas akhirnya lu nikah terus lu kesel sama dia, pengen cerai. Aduh, gua salah nih. Itu bukan jodoh gua ternyata. Ya akhirnya jadi pembenaran sih. Which is kalau buat gua nggak begitu sebenarnya. Kalau lu percaya jodoh di tangan Tuhan, gua lebih percaya bahwa ya jodoh di tangan Tuhan dalam arti adalah semua orang yang jadi pacar lu terus lu nikah, ya itulah jodoh lu. Apa itu dari Tuhan ya dari Tuhan. Iya. Kayak gitu. Tapi pasangan gue jodoh. Tapi ini bukan arti yang tadi lu maksud. Iya. Kalau itu jodoh tuh kayak cuma ada satu dan itu Iya. dia yang Iya. itulah tulang rusuk lu. Iya. Udah jalan saya kalau buat cowoknya tulang rusuknya ceweknya. Iya. Gue nggak percaya kayak gitu. Gue percaya semua cewek itu ya tanda kutip ya jodoh lu ketika lu nikahin. Kalau gue lebih kayak gitu. Arah gitu. Kalau lu gimana Joel? Gue sih soalnya sebenarnya percaya free will ya. Kayak misalkan lo misalkan doa nih ya, kalau bisa jodoh tolong kasih jodoh yang terbaik atau apa. Kadang ya, makanya gue percaya istilahnya bener-bener kayak dombaku mengenal suaraku kan ada tuh dia. Iya. Nah ini penting nih masalahnya. Kadang tuh ya, gue lihat tuh ada beberapa orang, gue doa nih minta dikasih Tuhan. Terus ada dua pilihan nih, yang nggak usah pakai mata Tuhan, pakai mata manusia itu dijelas banget. Ini udah cowok udah nggak bener banget ya. Terus ada cowok baik banget. Cowok yang nggak bener itu bisa dipilih gitu loh. Terus dia mau nyalain Tuhan. Karena gini loh, lu jangan selalu menyalahkan Tuhan atas segala pilihan. Menurut gue gitu loh. Kayak misalkan lu bilang, misalkan ada kan yang katanya cerita, kayak di Badai Katarina, ada orang nih katanya. Dia doa nih supaya dikasih perahu buat bisa selamat nih. Terus perahu pertama datang nih. Bukan mereka dia datang, manusia yang datang. Ini pasti bukan dari Tuhan. Akhirnya perahu itu lewat. Sampai kayak gitu 3 kali. Sampai orang itu akhirnya mati. Habis itu dia ketemu di surga sama Tuhan tuh. Gue udah doa nih, tapi kok lu nggak selamatin gue? Lah gue udah kasih 3 perahu gitu. Kok lu lewatin aja? Iya gitu loh. Maksud gue gimana ya? Kadang tuh ada beberapa manusia itu gue lihat, apalagi kalau misalnya nyempat jodoh nih, sebenarnya Tuhan tuh udah kasih gitu loh. Cuma lu tuh makanya pentingnya gue merasa mendengarkan diri sama Tuhan, puasa dan pantang itu pentingnya di situ. Itu makanya orang kalau misalnya kamu dapat jodoh tuh puasa sama pantang, biar roh lu tuh kuat, biar lu tahu nih, wah ini emang dari Tuhan. Karena lu bakal gadungan dilarang kan, lu bakal dikasih 2 nih. Ada yang nggak dari Tuhan, ada dari Tuhan. Emang lu dikasih pilihan gitu loh. Gua ngerasa manusia tuh free will-nya gimana pun juga ada gitu loh. Bukan ya kayak robot gitu. Gua dikasih nih sama Tuhan nih. Ya udahlah lu kayak dijodohin gitu loh sama Tuhan istilahnya. Ya udah lu sama si anak si itu aja, si petani kerbau itu gitu kan. Ya kan kayak gitu. Itu gua rasa kita tetap dikasih pilihan gitu. Tinggal kita tuh mau berserah nggak sama pilihan. Bahkan kadang-kadang gua lihat banyak orang ya, pilihan itu nggak masuk akal pertama di awal. Tapi karena kita nggak tahu itu emang dari Tuhan, akhirnya setelah berjalan waktu, baru tahu kenapa ini jodoh dari Tuhan gitu. Kadang-kadang bahkan dari sisi manusia pun nggak masuk akal. Tapi kalau emang Tuhan berkehendak, ya beda ceritanya gitu. Lu mau bahkan lu berserah sama Tuhan atau lu nggak berserah itu kan juga jadi pilihan gitu. Jadi gue nggak merasa sepenuhnya jodoh di tangan Tuhan. Kecuali emang lu berserah sama Tuhan, ya udah Tuhan pilihkan saja yang terbaik buat aku, dan lu emang benar-benar dekat sama Tuhan, jadi lu benar-benar bisa tahu nih suara Tuhan yang mana nih, ya kan? Kalau misalkan lu bilang,
jodoh gue besarnya sama Tuhan, tapi lu gak tahu soal Tuhan yang mana, ya sama aja Mel. Nanti bisa lu orang yang salah yang lu pilih gitu sih kalau menurut gue tuh. Kalau gua bisa iya bisa enggak. Kenapa gua bilang gitu? Karena ada kesaksian dari orang terdekat gua, benar-benar dia doain, wah Tuhan gua mau ini, dan sekarang suaminya seperti itu. Bangke lah ini. Baik, maksudnya benar-benar di Baik maksud Main apa? baik. Oh ya udah, Sesuai. kan. Ya udah, terus Maksudnya kayak, nah, gue mau ini kriteria semua dan itu ditemukan dapat itu ibaratnya cerita hidup dia sendiri. Cuma ada banyak hal Tuhan kasih orang di setiap circle lo, itu circle ya seperti yang lo bilang gitu, bahwa dia kasih perahu yang samping lo, tapi di circle lo gitu loh, di lingkungan lo, gimana caranya lo untuk ambil itu chance itu untuk ambil, itu kan keputusan lo untuk iya. apa ya ini. Itu ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya gue merasa nggak bisa membatasi semua cerita setiap orang Nggak bisa semua sama. Nggak bisa semua sama. Ada yang case misalnya dia doa spesifik dapet gitu loh. Ada case yang ya Tuhan kasih circle ya gue jodoh lu ya di circle ya orang-orang terdekat lu gitu. Tuhan kasih titipkan itu yang perahu yang lu bilang yang share itu. Ya ada yang gitu, dan ya pokoknya cerita orang berbeda-beda sih. Menurut gue sih banyak kasus tuh ini persalahannya nggak bisa diaplikasi kok free will, enggak. Karena gue melihat contoh yang dikasih Tuhan kok gitu, yang sekarang jadi mami rohani gue, dan yang dia doain pengen dapat spesifik gitu, dapatnya seperti itu gitu sih. Itu kalau gue Iya, maksud gue, lu mau berdoa sama Tuhan kayak gitu aja menurut gue tuh free will. iya Kadang lu cari jodoh tuh bisa ngeminter loh. Iya. Ya misalnya, maksud gue, kadang tuh menurut gue Tuhan tuh juga mau mempersiapkan lu. Loh kalau lu nya aja gak bener, ya mungkin Tuhan juga mikir-mikir ya, ngasih jodoh ke lu ya. Gua rasa sih gitu ya. ya itu ada takelan dari OB. Taken ini. Jadi jodoh itu kan mungkin kalau pakai bahasa Alkitab itu pasangan yang sepadan gitu kan. Ya. Jadi ada nggak sih pasangan sepadan ini betul-betul dari Tuhan? Iya. Kalau di Alkitab kan soalnya kan iya gitu kan, Hawa dikasihlah kepada Adam, nah menjadi pasangan yang sepadan. Iya. Jadi dari situlah akhirnya orang banyak orang Kristen berteori atau berteori bahwa jodohnya Tuhan gitu kan. Jadi kalau gua selalu bilang bahaya percaya konsep itu adalah tadi, kalau dia akhirnya nikah terus nggak cocok, ternyata Tuhan yang salah. ternyata ini bukan Tuhan yang salah, ternyata itu bukan jodohku. Aku kira begitu, ternyata bukan, itu yang dari Tuhan. Jadi akan jadi pembenaran. Itu gue bilang bahayanya. Tapi kalau menurut gue gini Jo, tadi kan gue udah bilang bahwa jodoh itu ada sebenarnya siapapun yang lu nikahin ya itulah jodoh lu sebenarnya. Tadi kayak lu bilang nih, misalnya kan tadi ini yang lu kenal tadi kan, yang minta ini terus dapet jadi sama dia, nah itu jodoh. Ya memang karena dia nikah sama cowok tadi kan. Jadi itu nggak menyangkal pendapat gue bahwa emang itu jodohnya gitu. Jadi gue rasa bahwa jodoh itu siapapun yang lu pilih dan lu nikah itulah jodoh. Selama dia manusia, selama dia ya, gue pengen ngomongnya sih lawan jenis ya. Oh, jadi maksud lo kayak jadinya kayak, jadi gua rasa maksud gua nangkep maksudnya yang lu nikahin itulah jodoh. Soalnya nanti takutnya lu cari-cari alasan, tau gak lu? Ya kayak gitu ya, lu cari-cari alasan kan. Wah, ini jelek nih, sebenarnya dia bukan jodoh gua nih, padahal mestinya yang mungkin yang Tuhan mau atau kita mau, ya lu pilih kan. Ya lu emang udah pilih, lu udah komit. Karena maksudnya lu ngomong, lu gak bisa pilih, wah gue ketemu orang yang lebih baik daripada dia nih, salah nih bukan jodoh gue, ya kan gak bisa begitu kan. Emang lu harus build on jodoh lu itu dan komitmen kayaknya gitu ya, maksud gue kayaknya. Itulah makanya ketika menikah kan diberkatin, ya itulah kalau menurut gue ketika diberkatin, itulah maksudnya Tuhan itu istilah tanda kutip ketika lu doa mau nikah diberkatin, ya itulah lu berarti dijadikan inilah kamu berteman jodoh itu, dua ini dipersatukan jadi satu tubuh, berarti itulah jodohnya. Makanya gak boleh dicemain lagi. Iya. Mestinya gitu kan, apa kok Katolik kan jelas kita nggak boleh cewek. Jadi itu jodohnya. Jadi nggak bisa bilang jodoh saya tangan Tuhan cuma itu, ada satu yang benar, kalau gue tiba salah alasan lain. Jadi mesti ngerti menolong yang sepadan sama jodoh tuh gimana tuh mas ngebedainnya. Gue sih baca cerita Adam dan Hawa ya. Jadi sebelum dikasih Hawa, kalau udah dibaca di Kejadian, Adam itu kan kelihatannya kan ya kesepian gitu kan, tapi nggak langsung dikasih Hawa sama Tuhan. Tuhan itu
bahwa binatang-binatang datang ke hadapannya Adam. Terus dilihat yang sepadan sama Nah, dia. iya, dia lihat nggak ada yang sepadan, nggak ada yang suitable, nggak ada yang sepadan gitu. Kalau bahasanya sepadan, nggak ada. Nah itu bukan jodohnya bukan binatang. Tapi bukan berarti lu bisa konsep bilang, oh ya gue nggak mau sama itu binatang semua tuh, semua ya itu apa gitu. Kalau yang manusia dia udah jodoh lu gitu. Kalau menurut gue ya, sama dia udah manusia. Iya. Ya memang lu gak boleh sama binatang. Sederhananya begitu. Emang ada cewek, dia udah mau sama lu, ada cowok, dia udah mau sama lu, terus lu nikah, ya itu lah jodoh lu kalau menurut gue. Soalnya kan gua banyak orang Kristen, termasuk gua dulu itu gua berdoa gitu. Tuhan, misalnya gue lagi dekat sama seseorang gitu, gue pasti berdoa bilang, Tuhan, jika dia jodoh gue, dekatkanlah. Jika bukan, jauhkanlah. Ya iya, dari bahasa doa lah ibaratnya lah, itu ungkapan doa lah. Cuma kan itu sering dikaitkan dengan yang gue tahu, tanda Nabi Yunus. Karena kan seperti Yunus yang bilang, seperti Yunus yang 3 hari 3 malam di pertikaan juga, terus juga kan Yesus juga kan bilang tanda ya Yunus yang juga sebenarnya tuh merepresentasikan bahwa dia 3 hari 3 malam ya kalau nggak salah yang bangkit dari kubur kan. Iya. Ya itu kan sebenarnya kan seperti itu, cuma orang merasa memberikan suatu tanda, misalnya kayak doa seperti itu, katanya doa yang tanda Nabi Yunus katanya. Minta tanda. Ya minta tanda lah ibaratnya. Itu cerita itu mesti jelas dulu. Di situ kan ceritanya adalah orang Farisi bilang minta tanda dari Tuhan itu. Kalau Mesias kasih tanda. Mesias bilang aku tidak akan memberikan tanda generasi ini, generasi yang jelek lah. Jangan mau minta tanda, tapi aku gak akan kasih tanda. Nabi Yunus. Ini bukan masa 3 hari 3 malam pertikaan, itu kan buatan dia di kehidupan bangkit kan. Pasti situ. Tapi yang poin utamanya adalah Yesus bilang, kamu tuh sebenarnya jangan minta tanda. Kalau mau tanda, yang mau ada tanda, tapi tanda yang penting gitu. Ya gue nggak tahu sih, di sini bisa juga orang bilang jodoh itu kan penting. Ya mungkin betul juga, tapi mesti ngerti bahwa di situ Yesus juga bilang, jangan minta tanda. Tapi kita tahu di Alkitab banyak orang minta tanda, Gideon minta tanda. Coba kalau pemasangan tanda ada lagi nih kalau buat gue ya, risiko gue ya. Tapi kalau minta tanda, lu harus dengan iman. Kalau minta tanda tidak dengan iman, itu lu melecehkan Tuhan. Karena kan hidup tahu Tuhan, berarti lu percaya sama Tuhan kan? Tapi terus Tuhan bilang, ini loh, ini tandanya udah gua kasih. Cuma gak percaya. Jadi lu gak percaya, masa itu Tuhan? Negosiasi itu lagi. Kalau kayak gitu, ya itu lu melecehkan Tuhan. Dan gua rasa bakal konsekuensinya bakal berat. Soalnya kita banyak contoh-contohnya ya. Tuhan dari landasnya gak ada ikutin. Terus gua ngomong di sini nanti jadi terlalu melenceng. Nah itu bahaya minta tanda. Soalnya kan gini, gua memang bilang jodoh itu gak ada satu yang tepat atau gimana. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa kasih lu jodoh, bisa aja memang. Jadi sebenarnya ketika lu mau minta berdoa minta jodoh, sebenarnya bisa sah aja gitu kan. Sah aja. Ya itu kata Joel bilang ya, lu semua minta terbaik lah. Mau minta kan boleh minta jodoh, yang gue minta jodoh yang baik. Saya ya tadi minta jodoh yang baik, bukan minta jodoh yang betul-betul ya, soalnya cuma ada satu itu menurut gue. Gitu loh. Ya tergantung saya jodoh itu apa. Karena kalau emang yang dan dari Tuhan, jawabannya juga lu mesti hati-hati. Ketika lu nggak Tuhan jodoh, lu bilang atas Tuhan gitu misalnya kan. Itu sebenarnya paling bijak memang, tapi itu juga balik lagi lu mesti hati-hati dan konsekuensi. Tiba-tiba lu minta jodoh terus kasihnya yang kelihatannya bukan gitu kan, misalnya kasihnya pelacur apa tadi gitu kan, lu bilang ini nggak mungkin dari itu kan, berarti lu padahal udah kasih tanda kan, dia keluar dari lu mungkin ya nggak tahu ya contohnya, nanti cewek yang keluar dari bangunan ini terus pakai baju merah itu pasti jodohku gitu kan, lu tuh mulai filter, terus bilang nggak mungkin itu lah, udah keluar sesuai tanda yang nggak mungkin itu kan pelacur, saya tahu itu pernah ketemu di sini, saya nggak tahu lah itu kan, nggak mungkin, nah itu bahaya. Nah, apakah mungkin Tuhan kasih pelacur ya? Nggak mungkin kan, jadi udah pasti Tuhan salah. Lu mulai menghakimi masa diri lebih hebat dari Tuhan. Nah, kenyataannya Nabi Hosea kalau tahu ceritanya apa? Dia kan disuruh nikah sama pelacur. Jadi ternyata mungkin aja. Nah itu jadi hati-hati ketika kita minta Tuhan suatu Tuhan. Tapi ketika kita minta Tuhan, ketika Tuhan kasih harus melangkah dengan iman ya. Iya betul-betul udah siap melangkah dengan iman. Tapi Tuhan kasih lu nggak ambil. Itu iya. Misalnya lu bacakan kayak tuh. Prof lu tuh memang mesti kuat. Iya. Maksudnya kayak COB, disuruh nikah sama pelacur. Nanti balik. Bukan gue yang minta nikah sama pelacur. Hosea. Iya, bisa kan Hosea nikah sama pelacur ya. Kalau lu kuat, bisa salah lu. Beneran lu nikah sama pelacur, padahal bukan disuruh sama Tuhan. Itu tuh yang penting makanya.
Makanya pentingnya gue rasa lu kalau setiap kali ambil keputusan tuh minta harus hikmat. Itu tuh karena bisa saru gitu loh antara setan sama misalkan misalnya obes setan nih, terus ada pelacur cakep gitu ya, terus datang. Ini kalau saya aja dinikah sama pelacur, itu kenapa kamu? Padahal bukan. Itu juga yang bahaya. Iya, gitu. juga tuh bahaya diri kan. Bener, tapi bilang dia dari Tuhan bener. Iya. Nah itu bahaya juga, makanya penting itu pandangan berkuasa. Tapi balik lagi, sebenarnya kalau kita udah ngomong minta sama Tuhan, udah Tuhan jodoh gitu kan, berarti kan kita mengakui kuasa Tuhan kan. Iya. Nah kalau udah kayak gitu makin jelas bahwasannya ini bukan masalah jodoh lagi. Berarti kan istilah gini, andai kan gue tanda kutip salah pilih cewek yang nggak baik, Bisa jadi benar. Nah, kan kalau lo percaya kuasa Tuhan, lo udah nikah sama dia, lo bisa doa supaya dia berubah. Bisa jadi benar. Bisa jadi benar kan? Kalau emang percaya Tuhan, lu gak usah ngomong soal Tuhan buat aku jodoh. Istilahnya siapapun yang lu nikahin itu udah jodoh lu, ya lu doakan lah bahwa jodoh ini lah jodoh yang baik. Karena apa yang dikasih Tuhan dengan tanda bakat belum tentu itu yang tanda kutip kalau di mata dunia atau di mata kita rasa itu yang terbaik. Karena ternyata contoh gini, ketika Eliezer gitu kan dikirim sama Abraham buat cari jodoh, cari istri ya, dan buat anaknya buat Ishak gitu kan. Kita minta tanda dia, dan dapat sesuai tanda ini Ribka kan. Nah kita langsung bilang, oh ini lah jodohnya kan. Ya udah, gue sih setuju aja emang jodohnya kan, karena emang udah bertahun dan minta Tuhan gitu. Tapi lebih tepat kalau bilang itu jadi jodoh adalah karena nikah, udah nikah udah jadi jodohnya. Tapi lihat, Ribka, apakah betul dia seperti yang kau bilang kan, oh kalau jodoh Tuhan masih kita hidupnya smooth sailing. Iya. Enggak. Lihat si Ribka, tuh si Ishak udah tua, apa ditipuin, biasa gila kayak gitu. Ternyata begitu loh. Di rumah tangganya ya bisa dilihat agak berantakan, anaknya saling pengen bunuh satu sama lain. Lo gak percaya sama suami, gak percaya sama istri juga gitu. Jadi tetap ada jelek-jelek. Tapi kan itu gak jadi alasan akhirnya Ishak bilang, oh ini jangan-jangan bukan jodohku. Justru di kisah Ishak ini paling luar biasa dibandingkan Abraham sama Yakub. Ishak ini satu-satunya patriark yang nikah cuma sama satu doang. Abraham itu istrinya lebih dari satu, Yakub lebih dari satu. Jadi kalau kita ngomong jodoh kan sebenarnya buat zaman modern kita bilang ya satu-satunya. Only one. Nah ini Ishak membuktikan dia emang udah aku nikahin. Ini dari Tuhan, meskipun hasilnya ya jelek, mungkin banyak bisa juga. Tapi maksud gue di Alkitab ada contohnya begini, kesannya jelek banget gitu ya. Lu bayangin lu udah tua, udah 40 tahun lu mesti tipuin. Iya. Kayak gimana sih gitu kan. Tapi ya itu jodoh yang udah lu nikahin, itu tanggung jawab tuh. Kan tinggal urusan lu sama Tuhan, minta dia jadi lebih baik gitu misalnya. Jadi ya tadi, gak usah lu berharap, oh Tuhan ada jodoh, ada itunya, ya apa sih istilahnya Sateria berkuda putih di mana ya. Ya kan kalau lu emang percaya Tuhan, lu dapat bukan Sateria, dapat babu di atas babi warna hitam aja bisa jadi bagus. Bisa jadi bagus kalau percaya sama Tuhan. Iya. Setuju. Jadi sebenarnya pertanyaan lanjutan gua setelah gue elaborasi itu. Jadi sebenarnya ya kan banyak lah ya kalau di saat masa single itu orang berdoa ya Tuhan gue minta tanda, minta tanda lah, ibaratnya tanda lah kalau jodoh kan yang favorit lah ibarat jauhkan lah ketika dia beban. Kalau ini perlu gak sih maksudnya tetap berdoa seperti itu gak sih Pi? Atau nggak perlu nih? Kalau dari gue kan balik lagi ya, setiap orang tuh tingkat imannya beda-beda, tahunnya beda-beda. Jadi kalau emang ya saat itu saya kesannya gue tinggi rohani gitu. Maksudnya kalau emang ada kutip dia emang imannya masih itu ya nggak salah lah. Ya lu doa minta jodoh yang baik. Jangan apa kan daripada nanti tanda kutip kan daripada nanti di akhirnya susah. Sekarang gue lagi wajib berdoa nih. Jadi ya boleh dong bu saya di sini kan. Nanti pas udah nikah belum tentu gue wajib berdoa. Jadi kalau gue bilang gue gak bakal ngalangi orang yang betul-betul berdoa. Iya. Tapi kalau kita mau ngomong fair-fairan, ya tadi kan gue bilang kan kalau lu emang percaya kuasa Tuhan bisa mengabulkan doa lu, Tuhan berkuasa, ya nggak usah lu minta yang dapat yang baik. Andai kan lu dapet yang lu suka, datanya cocok, tiba-tiba terus masih berjalan jadinya jelek, ya lu berdoa supaya Tuhan jadi benar. Iya. Kan sama aja sebenarnya. Karena kan sama-sama berkuasa dan bisa kan. Dengan lu masih berpikiran adalah enggak, mesti dari awalnya udah bener. Berarti lu sebenarnya melakukan kuasa Tuhan dong. Kok gitu maksudnya? Iya. Gue nangkep akhirnya. Nah mengenai apa Anda tanggapan juga mengenai soalnya gini loh, misalkan lu ngomong ya, misalkan kita anggap imannya udah tinggi, tapi lu tertarik sama lu sebagai cowok yang imannya tinggi, lu tertarik nggak sama pelacur? Ini kita ngomong tertarik aja nih, iya kan? Lu tidak menarik tuh. Gue tertariknya tuh seperti sama cewek yang jenisnya kayak apa kalau iman lu tinggi. Itu juga sebenarnya udah jadi kayak filter menurut gue. Kalau misalkan pakai logika lu, jangan lu ngomong,
iman gue tinggi nih, gue percaya pokoknya aja bisa. siapa aja bisa. Tapi lu tertariknya juga sama siapa? Lu ngomong sama siapa aja bisa kan juga, lu kan nggak mungkin mas sembarangan ya. Pasti lu ada ketertarikan gitu kan. Jadi Iya, iya. rasanya gini loh, makanya ada kata-kata carilah kerajaan Tuhan dulu, baru segala ditambahkan. Bahkan di dalam jodoh sekalipun menurut gue nih, kalau misalkan pakai begitu, gue baru belajar sesuatu. Emang lu iman lu harus tinggi. Kalau menurut gue, kalau lu emang dekat sama Tuhan, dia pakai logika aja. Lu kalau dekat sama Tuhan, lu pasti tertariknya sama cewek-cewek yang dekat sama Tuhan juga menurut gue. Ya, Menurut gua, kecuali ada logikanya ya, khusus. logiknya begitu ya. Jadi itu tuh udah kayak semacam jadi filter gitu menurut gua. Bahwa nanti sekarang gini loh, kita ngomong jodoh ya, jodoh kan ribet nih. Andai kan ya statnya bagus nih, nanti cewek apa, jangan-jangan dia gila mau ngomong apa lu men? Iya. Iya, lu mau ngomong apa gitu loh? Lu mau ngomong apa? Andai kan ada cewek udah pendidikan bagus, ini itu, tahu-tahu kita boleh sebut nama nggak sih? Maksudnya tokoh Alkitab boleh? Bukan nggak tokoh politik, misalkan. Aduh jangan lah ya. Misalkan istri oknum tertentu lah ya kan. Bagus semua kita lihat dari TV udah oke semua. Tahu selingkuh. Gue tahu siapa. Ya lu mau ngomong apa? Nggak tahu lo benar selingkuh atau enggak. Iya. Anggap aja begitulah ya. Anggap aja begitu. Atau selingkuh. Ya lu mau ngomong apa? Iya kita lihat dari luar. Wah bagusnya. Jangan-jangan mesti gue ngomong apa gitu. Jadi maksud gue cara berpikir OB itu sebenarnya ada legitnya juga menurut gue, karena otomatis lo tuh otomatis terfilter gitu. Bahkan kalau misalkan lo emang mencari kerajaan Tuhan, semua gerakan hidup ya sekarang gini aja deh. Maksudnya gue nggak tahu lah kalau yang cewek-cewek nakal, tapi sini kalau misalkan cewek-cewek nakal, ya mungkin cewek-cewek nakal yang bertobat bisa juga ya. Kalau misalnya cewek-cewek nakal yang nggak mau bertobat, kalau lu ngomongin rohani, ya lu udah tinggal kan. Iya ya kan, pasti emang karena kalau minjem istilah on word, burung hantu sama burung merpati tuh nggak bisa bersatu gitu tempat ininya. Iya kan, maksudnya ya otomatis kalau lu misalkan imannya, gue nggak ngomong imannya, kesannya semua. Kalau emang lu orang yang mencari kerajaan Tuhan, ya otomatis lu ngotin di mana? Ya di gereja, di komsel, di apa? Ya sulit gitu untuk lu dapet cewek yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan Tuhan, itu sulit gitu. Jadi otomatis filter. Jadi emang gua rasa paling bener tuh emang lu cari kerajaan Tuhan dulu memang. Iya. Lalu segala sesuatu akan ditambahkan bagian. Itu ada ayatnya tuh, gue lupa di Mazmur di Amsal yang bilang kalau kita cari Tuhan dulu, nanti Tuhan akan memberikan the desire of your heart. Nah, iya. Ya, desire of heart itu masuk kan jodoh. Iya, bahkan lu kayanya pun dengan cara Tuhan, atau ya apapun lah, lu dapatnya itu dengan cara Tuhan gitu. Tapi tetap ada akses khusus. Betul. Yang lo bilang kayak Hosea tadi, itu dari tangan Sunika lah. Coba, macamnya bagaimana sama cowok lain kalau lu baca ceritanya? Iya. Apa? Tapi Hosea tetap apa ini gue bilang, tetap dianggap kan ini. Itulah jodohnya. Tetap berjuang dan tetap apa? Tetap apa? Disayang lagi. Dan itu akhirnya jadi simbol tentang Tuhan kan. Tuhan tuh istilah tanda kutip umatnya udah selingkuh aja tetap disini saya. Nah itu loh. Jodoh itu ada karena lu udah nikah, lu tetap tanggung jawab, itu udah jadi jodoh lu kalau menurut gua. Jadi jodoh itu bukan maksudnya dari luar sana, tapi jodoh itu adalah siapapun yang menikahi, itu jodoh lo. Nah itu menurut gua. Nah, gua menarik dengan pembicaraan ini mengenai sekarang kan udah teknologi banget ya. Sekarang juga circle juga makin pertemanan di lingkungan juga ini. Jadi kan banyak tuh aplikasi dating berjamuran. Nah, menurut kalian tuh gimana? Itu jadi salah satu instrumen kah? Untuk nggak ada masalah sih Gak ada gue ya kalau buat gue tadi ya kan buat nyari istri, nyari pasangan hidup, nyari suami, ya itu namanya nyari jodoh. Ya masalah lah gue bilang. Salah sih gue bilang. Ya cuma kayak kesannya negatif ya. Ya. Soalnya gini loh, gue ngerasa ya soalnya menurut gue nih kenapa dating site tuh kayak kesannya negatif. Ini karena sebenarnya banyak oknum tertentu yang menyalahgunakan dating site yang akhirnya karena oknum tertentu ini akhirnya dating site itu secara keseluruhan dicap jelek gitu loh. Maksud gue kita juga jadi orang juga harus bijak-bijak juga nih melihat hal gitu loh. Jangan karena oknum tertentu ya sama aja. Kalau kayak handphone tuh bisa buat nyelamatkan nyawa, bisa buat ya nggak bener juga gitu. Dating site pun seperti itu gitu loh. Duit pun juga seperti itu gitu, bisa jadi hal baik bisa jadi hal buruk. Jadi gua rasa kita bijak aja sih ngungkapin hal masalah dating site itu. Kalau lu gimana, Bang? Kalau dari POV lo? Ya tadi yang gue bilang, ya nggak apa-apa, itu cuma tools aja kan buat nyari lebih banyak, buat nyari jodoh nggak masalah. Soalnya gue pernah denger ada salah satu
hamba Tuhan, twist, Oh iya, terus mengharamkan dating apps. Istilahnya, lalu Itu agak wajar sih. alasannya apa? Coba alasannya apa? Kita pengen dengar. alasannya lu ya istilahnya gitu, lu menegasikan kuasa doa atau kuasa Tuhan gitu deh. Gimana tuh? Maaf nih gua ngetanya hamba Tuhan nih. Ya gimana tuh? Coba logikanya dijelaskan gimana tuh? Jadi kayak kalau lewat dating apps kan, jadi kan orang kan punya banyak pilihan dan dengan segudangnya ya gitu. Jadi kayak Lu ketemu di gereja juga gak pilihan. Terus ya. Tapi kan Minimal kan di gereja, orang gereja. Gereja. Untuk orang gereja. nah itu kayak filternya Katolik aja atau Kristen. Bisa difilter sesuai agama juga kan mestinya. ya. Tapi itu katanya menegasikan. Jadi orang tuh sekarang tuh orang-orang sekarang itu udah nggak berdoa lagi, Tuhan tanda gitu. Misalnya kayak intimate lah ibaratnya untuk berdoa. Tuhan tanda misalkan kalau jodoh apa segala macam, instrumen lah doa itu udah ini. Jadi orang sekarang ya generasi sekarang lebih ke cenderung main dating apps dibanding ya mencari komunitas atau mencari circle-circle yang sebenarnya memang potensial untuk jadi Tuhan kirimkan itu gitu loh. Itu sih, itu yang dia bilang sih. Kalau gua minta maaf sih, dugaan gua dia udah nggak ngikutin zaman aja. Coba tanya orang yang ikutan dating apps. Jadi kebanyakan ada bilang, gua udah cari di circle gua nggak ada yang cocok, makanya gua udah dating apps. Jadi itu orang belum ya ini maaf mungkin belum empat. Iya. Itu masalah topik itulah tren lah. Ya. Iya. Kayak misalkan gua gitu ya. Di Lombok waktu gua kerja di pengasingan itu. Iya. Ya mau gimana kalau nggak pakai dating app, iya kan? Iya lu mau gimana? Ada kondisi tertentu ya, memang nggak bisa apa-apa gitu. Itu gitu sih. Jadi sekarang tuh cenderung generasi sekarang tuh males bersosialisasi karena udah dipermudah dengan dating apps. Maksudnya dalam arti udah swipe kanan swipe kiri gitu. Jadi kayak dia bilang sih menegasikan kuasa Tuhan dan kuasa doa, dia bilang kayak gitu. Itu sama dia bilang lu gak usah kerja lah, lu mau menegasikan kuasa Tuhan bisa kasih lu makan kok. Lihat tuh bubung dulu lihat itu bunga bakung di padangnya. Iya sih, apa yang lu kerja menegasikan kuasa Tuhan? Lupain lu lagi kayak gitu ya. Usah main kalau nyaw ya. Udah kayak udah boleh lah. Nggak bisa anak kecil kita semua akan beban berat. Iya. Obin kesaktian ya Bang. Jadi itu menarik karena jadi kalau di konklusi dari obrolan ini ya dating apps nggak apa-apa ya ibaratnya ya. Menurut gua sih gitu. Nggak ada apa-apa. Menurut gua nggak apa, tapi kita mesti ngerti juga hikmat yang dimaksud sama hamba Tuhan ini. Jadi jangan lu akhirnya lebih menggunakan dating apps daripada Tuhan. Iya. Itu loh. Dia lu menggunakan Tuhan, berarti kan bisa dong doa sambil dating apps. Iya. Kan bisa aja. Iya. Yang penting doanya. Kalau mau dating apps mau bisa ke sini, mau kemana ya itu tiap orang masing-masing caranya lah. Iya. Oh, itu aja sih guys, karena perbincangan menarik ini kita wah seru sih, tapi thank you udah nyimak perbincangan ini. Sampai jumpa di next pembahasan. Bye-bye.